Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gladita bagi yang belum tahu dan bagi yang sudah tahu, kembali lagi di video aku. Nah, di video kali ini seperti, sebelum-sebelumnya kan kita berhubungan sama akademik ya, tapi di video kali ini tuh nggak berhubungan sama akademik sama sekali. Karena aku di sini akan fokus kepada all of motivation atau tentang motivasi gitu. Dimana hal ini terjadi karena banyak sekali orang-orang, khususnya adik-adik kelas aku, kemudian juga ada teman-teman aku yang mencoba untuk mendaftarkan di UTBK lagi ataupun melanjutkan ke perguruan tinggi negeri ya, tapi gagal gitu ya menurut mereka dan istilahnya kurangan motivasi lah. Nah, makanya aku membuat video ini untuk apa? Untuk memotivasi kalian semua. Tapi sebelum videonya dimulai, jangan lupa selalu ketik tombol like, komen, dan subscribe. Thank you very much, and mari kita mulai. Oke, seperti biasa, aku akan membaginya menjadi 3 insight atau 3 subbab ya, agar lebih mudah. Nah, di sini tuh 3 subbab ini adalah bagian-bagian atau motivasi-motivasi apa aja yang aku pakai selama aku menjalankan masa istilahnya masa perjuangan gitu ya, masuk ke PTN di tahun 2024 kemarin. Bagian pertama ini adalah moto hidup dari Bu Retno Marsudi atau Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Beliau intinya bilang begini, kita memang bukan dari siapa-siapa gitu ya, bukan dari seseorang, tapi kita bisa menjadi seseorang. Nah, maksudnya apa? Dari yang based on pengalaman aku dan apa yang aku tangkap, moto hidup itu tuh intinya membahas tentang kita mungkin bukan jadi siapa-siapa gitu. Kita bukan jadi orang yang terkenal atau dikenal atau istilahnya belum berdampak. Tapi kita bisa menjadi seseorang itu. Contohnya nih, kalian kan misalnya baru lulus dari SMA itu pengen melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Nah, kalian memang belum siapa-siapa gitu. Kalian baru anak SMA, terus habis itu kalian juga istilahnya anak yang bisa dibilang yang nggak berprestasi amat misalnya ya. Nah, tapi kalian bisa menjadi seseorang yang wow banget. Kalian bisa jadi mahasiswa di PTN, kalian bisa menjadi seperti itulah. Pokoknya aksesnya bisa lah, istilahnya begitu. Mau kalian siapapun, kalian bisa menjadi siapa-siapa gitu. Kalau apa? Nah, ini akan masuk ke dalam bagian kedua nih teman-teman. Oke, untuk bagian kedua adalah tekad mengalahkan keraguan. Nah, ini adalah moto hidup dari aku, ya. Ini tuh berkorelasi sama bagian ke-1 dari kata-katanya atau motivasinya Bu Retno Marsudi mengenai meskipun kita bukan siapa-siapa, tapi kita bisa menjadi siapa-siapa gitu. Nah, intinya adalah tekadnya. Nah, kenapa harus bertekad? Jadi tuh dulu ya, aku mau nge-share pengalaman aku aja. Dulu itu aku selalu mengerjakan segala sesuatu itu setengah-setengah. Jadi kayak misalnya aku mau mengerjakan soal UTBK, aku mau mengerjakan soal dari sekolah untuk ujian akhir dan lain sebagainya, itu semuanya serba setengah-setengah. Bukan pas ujiannya ya, tapi pas latihannya gitu. Jadi kayak udahlah males gitu. Terus habis itu juga ya udahlah mau apa juga nih udah capek gitu kan. Jadi semuanya tuh serba setengah-setengah. Hingga aku paham kalau aku tuh kurang tekadnya. Hal ini kelihatan dari mana? Kelihatan dari aku yang pertama adalah nilai tryout-nya selalu rendah gitu, selalu di bawah rata-rata. Dan ini tuh membuat aku jadi kayak, waduh, bener juga ya, karena mungkin setengah-setengah itu jadi nilainya tuh kurang memuaskan. Sampai pada akhirnya aku mencoba tuh bertekad, aku mencoba lebih keras, aku mencoba lebih nge-spend waktu aku untuk berjuang gitu. Dan akhirnya aku bisa keterima di Universitas Indonesia karena aku paham bahwa belajar setengah-setengah itu adalah sesuatu yang nggak boleh dilakukan. Kalau udah belajar, maka belajarlah dengan hati yang senang dan hati yang penuh. Dan sepenuh hati gitu lah ya. Jadi hati gitu ya. Tapi intinya adalah di sini jangan setengah-setengah lah. Jadi tekad mengalahkan keraguan kita. Karena kita bertekad, jadi keraguan yang tadinya nilainya anjlok gitu ya, atau nilainya kurang memuaskan, jadi bisa memuaskan. Lalu yang ketiga, ini adalah motivasi dari
guru aku sekaligus tante aku waktu aku lagi berjuang di masa-masa sulit gitu ya. Orang tua aku mendukung aku secara penuh, mereka memberikan motivasi dan itu membekas di hati aku. Tapi tidak lupa juga dengan Tante Ria ini. Beliau tuh bilang kayak begini, kalau kita punya keinginan, maka gapailah keinginan itu sampai takdir pun harus mengikuti keinginan kita. Itu dalam banget ya. Maksudnya apa di sini? Jadi kalau misalnya teman-teman nih punya keinginan untuk melanjutkan ke PTN, seperti tidak mungkin ya. Kalian bukan dari siapa-siapa, terus habis itu mungkin tekad kalian masih setengah-setengah gitu ya. Jadi kayak gimana ya? Kalian mau berusaha juga bingung gitu kan? Tapi kalian ingin gitu. Jadi semua itu tuh bisa teratasi dengan keinginan kalian. Nah, gimana caranya? Jadi kalau misalnya aku pengen ngasih tau aja nih, aku tuh dapat motivasi ini ketika aku gagal masuk PTN lewat SNBP gitu atau jalur undangan. Nah di situ tante aku bilang kalau misalnya kamu mau nggak masuk ke PTN? Terus aku bilang ya aku pengen masuk ke PTN. Nah akhirnya tante aku bilang gini, coba tanamin dulu keinginan di dalam diri kamu. Terus aku bilang gini kan, ya tapi kan aku gagal. Bukan begitu maksudnya, katanya tante aku, gagal tuh hal yang wajar, tapi coba tanamkan keinginan itu dulu dalam diri kamu. Kamu boleh mungkin sedih karena kegagalan itu, tapi kamu harus paham dan kamu harus tahu bahwa keinginan itu tuh harus ditumbuhkan juga. Gitu teman-teman. Kenapa keinginan itu harus ditumbuhkan? Karena gini, kalau misalnya keinginan itu bisa ditumbuhkan gitu ya secara pelan-pelan, otomatis secara langsung gitu ya, atau secara tidak langsung juga, takdir itu bisa berpihak pada kita. Karena begitu, karena keinginan banget gitu. Dan keinginan itu sebenarnya dibarengin sama tekad sih. Dan dibarengin sama kita mungkin motivasi, kita bukan siapa-siapa. Tapi ini bukan berlaku untuk orang yang bukan siapa-siapa juga ya. Ini juga bisa berlaku kepada orang-orang yang siapa-siapa juga, yang punya title di keluarganya atau gimana. Karena bagaimanapun juga, setiap orang itu butuh dan istilahnya free banget untuk mendapatkan motivasi gitu. Jadi untuk teman-teman, untuk adik-adik aku yang merasa bahwa motivasi kalian tuh kurang gitu dan kalian merasa udahlah, udah nggak keterima ini itu kan, mau kuliah di mana kan? Jangan kayak gitu teman-teman. Coba mungkin beberapa motivasi aku ini bisa kalian pahamilah intinya gitu dan kalian bisa menggunakannya menjadi salah satu motivasi dalam hidup kalian. Jadi itu sih dari aku videonya. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.